Untuk siapa dan untuk apa lelahnya hidup kita? Saudaraku, siapakah di dunia ini yang tak pernah merasakan lelah? Semuanya pernah mengalaminya. Kehidupan ini selalu berputar lelah dan garis bawah fresh garis bawahnya tubuh, datang silih bergantian. Tak perlu kita bermimpi menghindar dari kondisi ini. Seperti impian orang-orang malas. Mukmin itu, seorang pejuang, yang siap lelah demi kebaikan, yang siap berkorban demi keridaan Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan pesan semangat melalui sabdanya. Orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, namun pada masing-masing dari keduanya ada kebaikan. Bersemangatlah terhadap hal-hal yang berguna bagimu, mohonlah pertolongan kepada Allah, dan jangan menjadi lemah. Jika kamu ditimpa sesuatu, jangan berkata seandainya aku berbuat begini, maka akan begini dan begitu, tetapi katakanlah Allah telah menakdirkan, dan kehendak oleh Allah pasti dilakukan. Sebab kata, seandainya, itu dapat membuka perbuatan syaitan. Hadis riwayat Muslim. Sehingga untuk memiliki iman yang sempurna, seseorang harus siap berjuang, siap lelah karena lillah, hanya karena Allah Azza wa Jalla, demi meraih cinta Sang Pencipta. Saudaraku, yang menjadi persoalan, bukan soal lelah atau tidak lelah, tapi untuk siapa dan untuk apa seseorang menghabiskan lelahnya. Coba kita lihat keluar sana, betapa banyak orang-orang yang durhaka kepada Allah Azza wa Jalla, rela berlelah-lelah melakukan kezaliman, keculasan, kecurangan, korupsi, kolusi dan nepotisme. Bahkan mereka menikmati kelelahan mereka dan berusaha menghibur diri dengan kata-kata, mutiara, untuk tetap bertahan dan sabar, melalui lelah mereka. Para pendusta kebenaran, rela berlelah ria, sampai tersebarlah dustanya. Mereka mencari neraka, pun rela untuk lelah. Para pencari surga semestinya lebih rela untuk lelah. Puluhan ribu pasukan musyrik rela berjalan menuju Badar, di musim panas yang menyengat. Karena perang Badar terjadi di bulan Ramadan yang identik dengan musim panas. Berjalan kaki sepanjang 500 angkem, di tengah terik matahari yang membakar, melewati gunung-gunung batu yang gersang, dan padang pasir yang kering panas. Untuk apa mereka berlelah-lelah ini? Memerangi kekasih Allah Azza wa Jalla, mencari kemurkaan Allah Azza wa Jalla. Saudaraku, tentu berbeda lelahnya kaum musyrikin dengan orang-orang beriman. Lelahnya orang-orang musyrikin adalah kepedihan, siksaan dan murka Allah Azza wa Jalla. Adapun lelahnya orang-orang beriman, adalah kenangan bahagia, nikmat dan ridha Allah Azza wa Jalla. Jika kalian pada perang Uhud mendapat luka, maka mereka pun pada perang Badar mendapat luka yang serupa. Dan masa kejayaan dan kehancuran itu, kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran, dan agar Allah membedakan orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir dan agar sebagian kamu dijadikannya gugur sebagai syuhada. Dan Allah tidak menyukai orang-orang zalim. Quran Surat Ali Imran 140. Maka jika mereka pun berani lelah untuk mencari neraka Allah Azza wa Jalla, mengapa kita tidak berani lelah untuk mencari surga Allah Azza wa Jalla? Saudaraku, Allah Azza wa Jalla amat senang melihat bekas-bekas lelahnya orang-orang beriman, saat mereka berjuang untuk meraih ridanya. Tentang mujahid yang gugur di jalan Allah Azza wa Jalla, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang terluka di jalan Allah, dan Allah lebih tahu siapa yang benar-benar terluka di jalannya yakni yang jujur dan ikhlas, kecuali dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan lukanya mengalirkan darah, warnanya warna darah, dan aromanya aroma kasturi, mis. Hadis riwayat Tirmidzi. Saudaraku, meraih surga bukan hal mudah yang cukup diraih dengan angan-angan dan bermalas-malasan. Penduduk surga adalah orang-orang yang diuji dengan berbagai perjuangan dan pengorbanan, yang melelahkan jiwa, raga dan pikiran, lalu mereka lulus ujian. Penduduk surga adalah pejuang tangguh, orang-orang rela berkorban tanpa pamrih kecuali cinta Rabb mereka. Allah Azza wa Jalla berfirman, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, kami telah beriman, dan mereka tidak diuji? Sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Quran Surat Al-Ankabut, 2-3. Oleh karena itu, dalam banyak ayat, Allah Azza wa Jalla menceritakan apa sebabnya mereka bisa masuk surga. Yaitu karena kesabaran mereka menahan, lelah, demi garis bawah lillah garis bawah, hanya karena Allah Azza wa Jalla semata, memperjuangkan surga. Allah Azza wa Jalla berfirman,
Mereka itu akan diberi balasan dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka, dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam. Quran Surat Al-Furqan, 75. Sekarang kita mencoba bermuhasabah, sudah berapa banyak dosa yang dilakukan? Sudah berapa lelah yang terkorban untuk maksiat daripada untuk taat? Saatnya menebus lelahnya dosa-dosa kita itu dengan lelah beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada, dan hendaknya setelah melakukan kejelekan engkau melakukan kebaikan yang dapat menghapusnya. Serta bergaulah dengan orang lain dengan akhlak yang baik. Hadis Riwayat Ahmad 21354. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita sehingga kita tetap istiqomah senantiasa berlelah dalam taat beribadah untuk lillah, meraih ridhanya. Amin ya Rabb. Wallahu alam bisawab.